Gibran dapat gelar Kanjeng Pangeran Widuranagara dari Raja Surakarta. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat gelar kebangsaan dari Pakubuwono XIII, Keraton Surakarta Hadiningrat pada Senin 20 September 2021. Pemberian gelar sendiri dilakukan di Kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat. Pemberian gelar dilakukan secara pribadi oleh Sinuhun PB 13 di Sasana Parasdia Kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat. Gibran dianugerahi gelar Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Widuranagara. Saat diundang ke keraton, Gibran masih mengenakan seragam Satpol PP setelah sebelumnya memimpin apel di Pedaringan. Usai acara tersebut, Gibran memang menghadiri acara vaksinasi di Sasana Sumewa Pagelaran Keraton Surakarta yang diadakan bersama Salim Group. Pengageng Perintah Keraton Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo mengatakan, pemberian gelar sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Beliau mendapatkan gelar dari Sinuhun Asmoni atau namanya ini Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Widuranagara, ujarnya saat ditemui usai pemberian gelar di Korika Mandungan. Menurutnya, pemberian gelar tersebut menjadi tradisi keraton pewaris dinasti Mataram itu, di mana penerima gelar dianggap memiliki kepedulian terhadap keraton maupun budaya Jawa, serta memiliki pengaruh seperti wali kota Solo tersebut. Namun Widura ini harapan kita bisa melekat pada Mas Gibran, bisa ngayemi, atau membahagiakan pada masyarakat, katanya. Sementara itu, Gibran Rakabuming mengaku pemberian gelar kebangsaan tersebut diberikan secara tidak terduga kepadanya. Gibran juga memaparkan pada saat pemberian gelar juga sempat bertemu dengan Raja Solo dan mendapat beberapa arahan dari PB 13. Tadi ketemu sebentar dengan Sinuhun. Sinuhun tadi memberikan beberapa arahan ke saya. Beliau berharap kawasan keraton ini bisa lebih tertata lagi, dan beliau mempercayakannya kepada saya, pungkas Gibran. Berdasarkan penelusuran, nama Widura merupakan salah seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ini adalah adik Pandu dan Dretarasta dari ayah yang sama tetapi lain ibu, dilansir dari merdeka.com. Sebelum bertemu dengan PB 13, Gibran menyempatkan diri melihat sejumlah bangunan di keraton, di antaranya Sasana Sumewa Pagelaran Keraton Bangsal Witono, Sitinggilor, Gapura Utama. Gibran bersama pengageng Parentah Keraton Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo, juga masuk ke dalam keraton melalui Kori Kemandungan. Beliau mendapatkan gelar dari Sinuhun Asmone atau namanya ini Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Widuranagara, kata pengageng Parentah Keraton Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo. Pria yang akrab disapa Gusti Dipo itu menjelaskan pemberian gelar tersebut sudah menjadi tradisi keraton pewaris dinasti Mataram itu, di mana penerima gelar dianggap memiliki kepedulian terhadap keraton maupun budaya Jawa serta memiliki pengaruh. Nama Widuri ini harapan kita bisa melekat pada Mas Gibran, bisa ngayemi pada masyarakat, katanya. Bagaimana menurut Anda? Fakta Anies Baswedan diperiksa KPK, jawab 8 pertanyaan hingga kronologi kasus. KPK memeriksa Anies Baswedan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Berikut ini fakta-fakta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 21 September 2021. Selain Anies, hari ini KPK juga memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dibanding Anies, Edi lebih dulu tiba di KPK. Berikut fakta-fakta pemeriksaan terhadap Anies. Yang pertama, diperiksa sekira 5 jam. Anies menjalani pemeriksaan di KPK sekira 5 jam. Ia diperiksa mulai pukul 10.06 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Menurut Anies, pemeriksaan itu sebenarnya sudah selesai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun ada proses yang harus diselesaikan hingga akhirnya kelar pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya sudah selesai 12.30 waktu Indonesia Barat diperiksa, tapi kemudian panjang untuk mereview yang tertulis itu sama. Tuntas semua jam 3-an lalu selesai, kata Anies setelah menjalani pemeriksaan. Yang kedua, jawab 8 pertanyaan. Dalam proses pemeriksaan itu, Anies menyebut dirinya menjawab 8 pertanyaan dari penyidik KPK. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaannya menyangkut landasan program,
dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Anies tidak memperinci lebih jauh 8 pertanyaan terkait program pengadaan rumah tersebut. Menyangkut substansi biar KPK yang jelaskan dari sisi kami tentang apa yang menjadi program, kata Anies yang diperiksa untuk tersangka ex-direktur utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya Youri Cornelis. Kepada tim penyidik KPK, Anies mengaku sudah menjelaskan dengan rinci apa yang dia tahu. Dia berharap keterangannya membantu KPK menguak dugaan rasuah dalam kasus tersebut. Yang ketiga, Anies berharap keterangannya bermanfaat. Sebelum menjalani pemeriksaan, Anies mengungkapkan alasannya memenuhi panggilan KPK. Pada pagi hari ini, saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Maka saya datang memenuhi panggilan, ucap Anies sebelum menjalani pemeriksaan. Anies berharap keterangan yang nantinya diberikan kepada tim penyidik KPK bisa membuat kasus rasuah pengadaan tanah di Muncul semakin terang dan jelas. Dia berjanji tidak akan menutup-nutupi. Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan, semoga itu bermanfaat bagi KPK, tutur Anies. Yang keempat, kronologi kasus dugaan korupsi yang membawa Anies menjadi saksi. Anies menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019, diberitakan tribunnews.com. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Kelima tersangka itu yakni ex-direktur utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya Youri Cornelis, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuweni, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Direktur PT Aldera Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar, serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama dengan Tony Adrian dan Rudi Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Muncul seluas lebih kurang 4,2 hektar kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya. Padahal saat itu tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Sebagai tindak lanjutnya, diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudi yang berlokasi di daerah Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 2,5 juta per meter atau total sekitar 104,8 miliar rupiah. Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudi dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019. Dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekira 5 miliar rupiah melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Pelaksanaan serah terima sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan tanah girik dari pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja. Kemudian, Anja, Tommy, dan Rudi menawarkan tanah tersebut kepada Saranajaya dengan harga per meternya 7,5 juta rupiah atau total 315 miliar rupiah. Selanjutnya, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga 5,2 juta rupiah per meter dengan total 217 miliar rupiah. Yang kelima, Ketua DPRD DKI Jakarta lempar bola ke Anies. Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melempar bola ke Anies Baswedan. Ia enggan menjawab pertanyaan terkait proses pengadaan tanah tersebut. Intinya pembahasannya ya selesai, tanya Pak Gubernur Anies Baswedan saja, katanya setelah menjalani pemeriksaan di KPK. Bagaimana